Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 36. Karena David Fred tahu bahwa kelompok siswa laki-laki ini adalah milik Zhao Chengjun, jadi dia memberi mereka perlakuan yang sama, yaitu, dia memasukkan sedikit energi gelap ke dalam pukulannya. Energi gelap semacam ini seperti pisau hitam yang menusuk tubuh, prajurit biasa tidak tahan, dan tidak mungkin bangun. Nyatanya, David Fred sudah sangat baik kepada mereka, karena dia hanya perlu memperkuat energi gelapnya sedikit lagi, dan dia bisa menghancurkan mereka. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa David Fred, yang terlihat lembut dan lembut, akan sangat kuat sehingga dia akan merobohkan begitu banyak orang dalam sekejap mata. Sejujurnya, bahkan Ding Hao yang agung, pemilik aula seni bela diri, mendatanginya secara pribadi, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Untuk sesaat, udara di seluruh aula pelatihan tampak membeku. Pada saat ini, David Fred bertepuk tangan dengan santai, lalu berdiri di depan Zhao Chengjun, dan bertanya dengan rendah hati, "Apakah kamu masih ingin menghentikanku?" Suara itu tidak keras, tetapi di telinga Zhao Chengjun, itu seperti guntur. Dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap David Fred, dan bahkan tidak berani untuk mengatakan sepatah kata pun. Baru sekarang dia tahu bahwa David Fred adalah keberadaan yang tidak mampu dia beli. "Karena kamu tidak menghentikanku, aku pergi." David Fred melirik Zhao Chengjun dengan pandangan menghina. Baru saja, pria ini terlihat benar dan tegas, dan kemudian dia terus mendorong sekelompok siswa laki-laki untuk mengepungnya, tapi sekarang dia telah berubah, dia telah menjadi kura-kura dengan kepala menyusut, dan dia sama sekali tidak memiliki kekuatan karakter yang seharusnya dimiliki seorang pejuang. Namun, David Fred tidak mempersulit Zhao Chengjun, lagi pula, dia hanya memiliki konflik dengannya, bukan permusuhan hidup dan mati, dan dia sudah memberinya pelajaran. Jadi setelah mengatakan ini, David Fred berbalik sekitar dan ingin pergi. Kamu tidak bisa pergi." Zhao Chengjun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu dengan lemah. "Oh, mungkinkah kamu masih ingin menghentikanku?" David Fred tidak menyangka bahwa Zhao Chengjun akan begitu berani. Jika kamu punya nyali, tetaplah di sini, dan aku akan memberitahu wakil guru Si untuk menanganimu." Zhao Chengjun berkata demikian. "Wakil Master Si?" David Fred mengerutkan kening, dan bertanya pada Zhao Chengjun, "Kamu ingin aku tinggal di sini dan menunggu wakil Master Si itu, dan kemudian bersaing dengannya, kan?" "Itu benar." Zhao Chengjun mengangguk, lalu tanya David Fred, Apakah kamu berani untuk tinggal?" "Haha, taktik agresifmu cukup naif." David Fred mencibir 2 kali, dan kemudian berkata kepada Zhao Chengjun, "Aku bisa tinggal, tapi jangan hanya menelepon wakil Master Si itu, yang terbaik adalah memanggil semua Master atau Master di kota, sehingga saya tidak harus berurusan dengan mereka satu persatu, itu sangat merepotkan. Master kita tidak ada di Jiangbei, ini sasana seni bela diri Wei Fengtang, wakil Si Master bisa menjadi Master." Zhao Chengjun berkata demikian, lalu berkata, "Bahkan jika kamu pergi sekarang, wakil Master Si akan menemukanmu cepat atau lambat." "Benarkah?" "Jika itu masalahnya, maka aku akan tinggal dan bertemu dengan wakil Master Si." David Fred tahu bahwa Zhao Chengjun mengatakan yang sebenarnya, karena dia telah menyinggung banyak orang di Wei Fengtang Martial Arts Hall dengan membuat keributan di sini, dan bahkan jika dia kembali sekarang, cepat atau lambat mereka akan mendatanginya. Lebih baik tetap tinggal dan selesaikan masalah sekali dan untuk selamanya. Kamu berbakat." Melihat David Fred setuju, Zhao Chengjun segera berkata begitu, lalu dia bangun, berjalan ke kantor di aula pelatihan dengan susah payah, dan memutar nomor di telepon rumah. Dan David Fred hanya duduk di kursi di sebelah arena dan menunggu. Namun, David Fred mengkhawatirkan Ding Wei sekarang, karena setelah dia membawa dirinya ke aula seni bela diri Wei Fengtang, dia memasuki ruang ganti wanita di lantai pertama, itu tidak pernah muncul lagi. Jadi David Fred mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi nomor Ding Wei,
tetapi menemukan bahwa ponselnya kehabisan baterai. Kakak David Fred, biarkan aku membantumu menemukan saudari Ding Wei di lantai pertama. Pada saat ini, Xia Xiaoyu berlari dari sudut dan mengatakan ini pada David Fred. Oke. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. David Fred mengangguk, karena dia ingat bahwa Ding Wei tidak muncul sejak dia memasuki ruang ganti wanita di lantai pertama. Tidak nyaman bagi David Fred untuk masuk ke sana, dia membutuhkan bantuan Xia Xiaoyu untuk masuk dan melihat-lihat. Tapi saat Xia Xiaoyu hendak berjalan ke pintu masuk aula, Ding Wei tiba-tiba muncul di pintu masuk aula pelatihan. Kakak Ding Wei, kenapa kamu di sini sekarang? Xia Xiaoyu berlari ke arah Ding Wei begitu dia melihatnya. Aku baru saja menjawab panggilan telepon ketika aku sedang berganti pakaian di ruang ganti. Maaf atas keterlambatannya. Ding Wei buru-buru menjelaskan, tetapi ketika dia berbicara, matanya sedikit berkibar, dan dia terlihat sedikit grogi. Oh, saudari Ding Wei, kamu melewatkan pertunjukannya. Xia Xiaoyu berkata kepada Ding Wei dengan bersemangat, dia tidak memperhatikan kelainan Ding Wei. Apa yang menyenangkan? Ding Wei terkejut. Masuk saja dan lihat. Kata Xia Xiaoyu, meraih lengan Ding Wei dan berjalan ke ruang pelatihan. Ya Tuhan! Apa yang terjadi di sini? Ding Wei segera menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Zhao Chengjun dan 20 siswa laki-laki tergeletak di lantai. Mereka semua dipukuli oleh Brother David Fred. Jawab Xia Xiaoyu segera. Bukan begitu? Mata Ding Wei membelalak, dengan ekspresi tidak percaya. Saudari Ding Wei, kakak David Fred baru saja mengalami konflik dengan mereka, lalu. Xia Xiaoyu adalah gadis yang belak-belakan, dan segera memberitahu Ding Wei apa yang baru saja terjadi. Kalau begitu, mereka pantas dipukuli. Ding Wei mengerutkan kening setelah mendengar ini, lalu bergumam. Aku juga berpikir mereka pantas mendapatkannya. Xia Xiaoyu juga berkata dengan suara rendah. Ding Wei tampak agak linglung, jadi dia menatap cincin itu. Pada saat ini, David Fred sedang berdiri di atas ring, menatap Ding Wei, matanya cukup berapi-api. Karena Ding Wei mengenakan pakaian olahraga ketat berwarna hitam. Sosok Ding Wei sudah panas, tetapi mengenakan pakaian latihan yang ketat membuatnya terlihat lebih menarik. Tawaran Sister Ding Wei benar-benar luar biasa. Mata David Fred tertarik dengan sosok Ding Wei yang panas dan menarik, dan pikirannya penuh dengan pikiran. David Fred, aku sudah lama tidak ke sini, dan kamu menyebabkan masalah besar. Ding Wei sedikit tersipu, lalu berjalan menuju David Fred, mengeluh seperti ini di mulutnya, tetapi ekspresinya tidak terlihat marah, bahkan ada sedikit senyum di matanya. Saudari Ding Wei, jangan salahkan aku. Mereka mengambil inisiatif untuk memprovokasi aku. David Fred buru-buru berkata, lalu menunjuk ke Xia Xiaoyu di sebelahnya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Xiaoyu. Saudari Ding Wei, kakak David Fred itu benar. Xia Xiaoyu segera menjawab, dan dia menatap David Fred dengan sedikit kekaguman. Ding Wei terus menatap David Fred, dan setelah beberapa saat, dia berkata kepadanya, David Fred, aku tidak menyangka kamu begitu baik. Hei, saudari Ding Wei, aku punya sesuatu yang lebih baik. David Fred juga menatap Ding Wei dengan berani. Wei, semakin dia menonton, semakin dia terharu, dan kata-katanya menjadi lebih berani. Wajah Ding Wei memerah oleh kata-kata David Fred dan tatapan agresif di matanya, dan dia bingung, jadi dia menatapnya kosong, dan berkata dengan genit, David Fred, apakah ada bunga di wajah kakakmu? Kamu selalu seperti ini menatap saudari. Hehe. Kakak Wei lebih cantik dari Hua Jiao, dan dia memiliki sosok yang baik, jadi wajar bagiku untuk suka melihatnya. David Fred tersenyum dan berkata langsung. Tanpa diduga, kamu sangat fasih. Ding Wei memutar mata David Fred lagi, dan mengingatkannya, Xiaoyu sedang menonton dari samping. Perhatikan pengaruhnya. David Fred menoleh dan menatap Xia Xiaoyu. Xiaoyu, berapa umurmu tahun ini? Aku 19, tapi aku akan merayakan ulang tahunku yang ke-20. Xia Xiaoyu tersipu dan buru-buru menjawab.
Kakak Wei, kamu mendengar bahwa Xiaoyu hampir berusia 20 tahun, dia bukan lagi gadis kecil. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. David Fred tersenyum lagi, lalu berkata. Hanya saja Xiaoyu terlihat sedikit lebih ramping, dia hanya terlihat seperti gadis kecil. Xiaoyu tersipu saat mendengar kata-kata David Fred, lalu dia melihat ke bawah pada sosoknya, dan kemudian meliriknya lagi. Melirik Ding Wei, dia menghela nafas diam-diam. Oke. Jangan bicarakan ini. Ding Wei mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada David Fred, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku baru saja berjanji bahwa Shao Chengjun akan tinggal. Tuan Si sebentar lagi. David Fred menjawab seperti ini, dan kemudian bertanya kepada Ding Wei, Saudari Wei, apa asal-usul wakil Tuan Si? Wakil kepala gimnasium juga adalah pelatih kepala. Ding Wei buru-buru berkata, si Menglong ini lahir di Shaolin Selatan. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan dia telah berlatih keterampilan keras. Dia sering berpartisipasi dalam kompetisi dan telah memenangkan banyak kejuaraan pertarungan. Benarkah? Kedengarannya cukup kuat. David Fred bergumam. Pada saat ini, Xiaoyu yang berada di sebelahnya tiba-tiba menyela, kakak David Fred, apakah kamu tidak tahu? Wakil kurator kami Si adalah pelamar fanatik saudari Ding Wei. Oh, benarkah? Mendengar Xiaoyu, David Fred cukup terkejut ketika Xiaoyu mengatakan ini tiba-tiba, jadi dia menatap Ding Wei, saudari Wei, apakah ini benar? Kemudian dia memelototi Xiaoyu terlalu banyak bicara. Kamu gadis kecil, siapa yang menyuruhmu? Bagaimana sikap si Menglong? Dia sama sekali. Ding Wei menjawab hampir dengan tegas. David Fred terkejut sesaat, dan kemudian dia tiba-tiba memikirkan trik berdarah, jadi dia bertanya pada Ding Wei. Saudari Wei, apakah kamu membawaku ke sini hari ini karena kamu ingin aku bertemu dengan si Menglong ini? Aku tidak berpikir begitu. Aku hanya ingin membawamu ke sini untuk bermain. Ding Wei tersipu, dia terlihat sedikit bingung, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Melihat ekspresi Ding Wei, hati David Fred diam-diam bergerak, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. David Fred, apakah kamu benar-benar ingin bersaing dengan si Menglong? Ding Wei bertanya lagi pada David Fred. Jelas dia peduli tentang masalah ini. Ya, aku sudah menerima tantangannya. David Fred mengangguk, lalu menatap Ding Wei dan berkata, Kakak Wei, bukankah ini yang ingin kamu lihat? Ding Wei buru-buru menjawab seperti ini. Xiaoyu di sebelahnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Ding Wei, menatap Ding Wei dengan mata aneh, membuka mulut kecilnya sedikit, tetapi tidak banyak bicara.